Halo Permita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan Fajar? Oke. Hari ini, malam ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan alat dengar. Kebetulan saya menggunakan alat dengar digital dan analog. Nah, mungkin supaya bisa membantu calon pembeli yang mau beli alat dengar bingung dengan digital dan analog. Nah, kebetulan saya sudah menggunakan alat dengar, jadi saya tahu fungsinya. Oke, mungkin ada beberapa orang tua yang menganggap alat dengar itu sebagai alat yang menyembuhkan tunarunggu atau menyembuhkan penyakit. Itu salah. Sebenarnya alat dengar itu adalah alat untuk membantu menangkap suara yang ada di sekitarnya. Nah, misalkan ketika Anda tidak bisa melihat, maka yang dibutuhkan adalah kacamata. Kacamata ada berapa minusnya, ada plusnya, ya kan? Nah, sama dengan alat dengar. Nah, alat dengar itu untuk memperjelas suara yang ada di sekitar situ berdasarkan tingkatan desibelnya, gitu kan? Oke. Karena saya lebih suka menggunakan analog karena memang saya sudah pakai lama sekali, sejak 21 saya menggunakan analog. Nah, ini ada alat digital, ya, seperti inilah fisiknya alat digital, sama dengan yang analog. Ya kan, kalau yang digital ini tidak memiliki tombol sama sekali di luar ini, hanya memiliki tutupnya aja, buka tutup. Kalau misalkan ditutup, dia akan menyala gitu kan, mengaktifkan gitu. Tapi ketika saya buka, dia tidak hidup gitu. Kenapa di sini tidak ada tombol pengeras suara atau pengecil suara? Karena ini alat kita memang sudah otomatis atau sudah disetting oleh misalkan Anda ke toko alat dengar, pemilik sana itu akan mensetting alat dengar berdasarkan desibelnya, berdasarkan kekuatan frekuensinya atau apa gitu kan. Nah, kebetulan saya baru memakai 1 tahun, gitu kan. Jangan yang analog. Bentar. Kita mendengar suara nging, artinya hidup ya. Saya akan matikan tombolnya. Oke. Bisa dilihat ada perbedaannya. Yang ini digital, yang ini analog. Analog ada tombolnya, tapi saya tidak tahu, mungkin ada kita memiliki tombol ya, tapi yang jelas saya memiliki tombol yang untuk analog. Ini kalau saya tutup artinya hidup, tapi ketika saya buka artinya nyala. Kemudian ini ada tombol, kalau saya klik atasnya dia mengeras suara, sedangkan kalau yang bawah mengecilkan suara. Jadi ketika saya tidak dengar, saya keraskan suaranya sendiri, gak harus ke tokonya gitu. Dan kekerasan suaranya saya kecilkan gitu. Nah, ini sama-sama ketika mendengar ada telepon, tetap dipakai biasa saya tempelkan. Terus biasa aja saya tetap bisa mendengar suara dari lawannya. Tapi kalau misalnya telepon dari sananya suaranya rusak, berarti yang teleponnya rusak, bukan alatnya gitu ya. Oh ya, permisa, suara saya berbeda karena saya tidak menggunakan alat pendengar. Beda dengan saya pakai dan saya tidak pakai seperti suaranya kalau saya tidak pakai alat gitu ya. Oke, saya pakai dulu ya. Nah, permisa, untuk penangkapan suaranya itu ada bedanya. Misalkan saya berada di mesin, di antara mesin, tapi saya posisinya jauh itu ya. Ada mesin A, ada mesin B. Ketika saya menggunakan alat yang analog, itu saya mendengar suara mesin, tapi saya tidak tahu suara mesin manakah yang hidup. Dari A apa yang dari B, tapi saya bisa mendengar suara hidupnya gitu kan. Ya kan, kalau yang digital itu saya di posisi jauh, saya bisa mendengar suara itu arah dari A. Kalau misalnya mesin A-nya hidup, atau dari B misalkan mesinnya hidup gitu, atau sama-sama hidup, jadi saya tahu arahnya dari mana gitu. Nah, misalkan ketika saya mendengar lagu, kalau yang analog misalkan mendengar suara lagu dengan volume kenceng paling full, suaranya keras kan, kalau full keras gitu. Dan penyanyinya juga suaranya keras, flat.
lurus, nggak ada nada turunnya, nada naik turunnya saya nggak dengar. Saya tidak bisa membedakan nada naik dan turunnya. Jadi dia flat suaranya, misalnya suara keras ya keras itu, kalau suaranya kecil ya kecil, lurus gitu. Tapi kalau yang digital dia bisa menentukan nada rendah tingginya, dan dia bisa mengecil suaranya ketika memang lagu itu mengecil, dia akan mengecil otomatis, dan kalau memang suaranya keras dia otomatis mengeras gitu. Jadi tergantung pada situasi yang ada di sekitarnya gitu. Tapi karena selama ini saya menggunakan analog selama 21 tahun, jadi saya lebih nyaman menggunakan analog karena memang udah flat, udah nyamannya gitu. Tapi oh iya permisa, tapi yang jelas saya nyaman dengan kedua alat bantu dengar ini. Oh iya permisa, jika memang Anda sebagai penderita gangguan atau orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran, ketika ingin membelikan alat bantu dengar, lebih baik jika memang dua-dua telinganya bermasalah, lebih baik menggunakan alatnya dua. Kenapa? Karena ini pengalaman saya sendiri, ketika saya menggunakan alat bantu dengar hanya satu saja, karena memang yang kanan saya tuli 100 di atas desibel, sedangkan sini 82, jadi saya menggunakan yang 82. Mungkin karena zaman dulu ya tidak disarankan harus menggunakan alat bantu dengarnya dua, tapi saat ini dibicarakan menggunakan alat bantu dengar dua. Saya setuju, karena apa? Dia akan menyeimbangkan penangkapan suara gitu, misalkan memang bermasalah dua-duanya gitu. Jadi saya sangat bersyukur dan salut dengan beberapa orang tua yang membelikan anaknya dua-dua alat bantu dengar, dengan harapan saya mereka menggunakan alat bantu dengar dua itu bisa mengoptimalkan, bisa menyeimbangkan suara yang ditangkap. Nah kalau saya kan cuma memakai satu, jadi suara yang ditangkap hanya di kiri terus selama 21, jadi ini benar-benar sunyi. Nah ketika saya ditawarkan menggunakan alat bantu dengar di kanan, oke lah fine, saya menggunakan alat di kanan. Saya belum nyaman karena saya harus mulai dari nol. Kalau ini memang karena udah lama sekali, jadi memang udah naik ke tahap berikut. Kalau ini saya harus mulai dari nol, jadi benar-benar yang saya tangkap di 100 desibel itu suara getaran, bukan suara ngomongan. Nanti ada perubahan, semakin lama semakin bisa mendengar suara ngomongan, bisa mendengar suara ini. Tapi karena memang saya sudah terbiasa mendengar satu ya satu sih. Tapi dengan saran saya lebih dua, jika memang pendengaran itu bermasalah di dua telinga gitu, seperti itu. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat, dan ini saya menceritakan berdasarkan pengalaman sendiri gitu. Mungkin ada informasi yang lebih lengkap di luar sana, mungkin ada yang lebih lengkap ya. Saya hanya bisa memberi informasi terbaik, informasi yang saya punyai aja. Semoga bermanfaat, semoga alat bantu dengar yang Anda memakai dan anak yang dipakai berguna dengan baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum.